Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas di video kali ini adalah mengenai dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Lampung, terutama adalah untuk pembangunan jalan. Ini ada salah satu liputan dari teman-teman media Lampung TV yang aku sangat apresiasi banget, bagus banget teman-teman lokal. Karena apa? Ada hasil liputan yang ini juga membuat kita bertanya-tanya. Jadi ada salah satu pemenang tender dari data kita ketahui bahwa nama tendernya adalah rekonstruksi jalan ruas metro Kota Gajah di Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah itu ya yang sering kalian lihat kemarin tuh ya ada perempuan yang ada kubangan besar, bahkan Pak Jokowi juga melewati area tersebut. Itu adalah area yang rusak parah sekali. Memang ada area jalan yang miliknya adalah provinsi, ada juga yang miliknya adalah yang penanggung jawabnya adalah jalur lintas kayak provinsi yang untuk tanggung jawabnya dari pemerintah pusat. Tetapi ini jelas jenis pengadaannya adalah pekerjaan konstruksi dan di bawah tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Lampung, satuan kerjanya Dinas Marga dan Bina Konstruksi. Nilai pagunya berapa? Itu tepatnya adalah 5.029.190.400 rupiah. Nah, pemenang tendernya kita tutupin namanya, tetapi ada alamatnya. Jalan Imam Bonjol, Gang Salak, nomor 7, RT 18, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Kota Lampung. Nah, dari teman-teman Lampung TV ini kemarin beberapa waktu lalu sudah melakukan pengcross-checkan apakah benar di alamat tersebut adalah perusahaan yang memenangkan tender tersebut. Dan hasilnya apa? Luar biasa, sudah menjadi rahasia umum, kayaknya udah bukan gak kaget lagi. Bagi aku pribadi, aku gak kaget, karena aku juga akan cerita ada beberapa hal yang serupa modus yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di Provinsi Lampung yang tujuannya adalah untuk mendapatkan uang, keuntungan dari dana yang telah dikeluarkan pemerintah dilakukan korupsi. Pada saat tim Lampung TV ini melakukan investigasi ke lokasi alamat tersebut, ternyata itu adalah rumah seorang nenek-nenek, ada satu keluarga di sana, dan nenek tersebut pada saat ditanya bingung, loh, kenapa saya kok ditanya-tanya sama wartawan? Namanya juga di daerah kan aneh gitu, kenapa ditanya-tanya seperti itu? Ternyata itu bukanlah kantor yang dijadikan alamat untuk pemenang konstruksi untuk tender ini, teman-teman. Ini menurut aku menjadi salah satu indikasi bahwa di Lampung itu banyak sekali ya, kalau orang-orang, oknum-oknum yang memenangkan tender, itu ada kong kali kong sama oknum tertentu. Ya, seperti kalian tahu, burung-burung beredar di luar sana mengatakan kalau kita mau memenangkan tender, kita terus ngasih setoran ke oknum si pemilik dari perusahaan atau pemilik dari ya tender tersebut dari pemerintah oknum, kita harus ngasih antara 20% sampai 40% dari nilai 5 miliar. Let's say 20% dari 5 miliar. Itu berarti sekitar berapa, teman-teman? Sekitar 1 miliar nggak sih? Iya nggak? Sorry, 20 kali 5. Sekitar 1 miliar atau 100 juta? Kayaknya 1 miliar deh. Please correct me. Berapa ratus juta? Itu pasti nilainya juga gede ya. Hitung-hitungan sendiri gitu. Nah, terus sekarang gimana dong kelanjutannya? Kelanjutannya gini, teman-teman. Ini juga masih cross-check ya. Karena apa? Pada saat sudah pertama kejanggalannya adalah alamatnya palsu. Kedua, dicek jalanan sama teman-teman Lampung TV ini di area yang direkonstruksi jalan ruas metro sampai Kota Gajah. Ternyata jalanannya memang rusak parah. Padahal ini kan sekarang udah mulai rusak tuh, banyak yang terkelupas semuanya. Padahal kan ini kalau nggak salah aku cek, ini pemenang tendernya untuk diberlakukan di tahun 2022. Which is itu adalah zaman pemerintahannya Arinal Junaidi, Gubernur Lampung yang saat ini sedang menjabat. Ada apa nih Pak Arinal? Kalau selalu mengatakan ada hal-hal bahwa kami tuh dananya terserap untuk penanganan COVID, makanya tidak banyak untuk melakukan perbaikan jalan. Oke, anggap aja itu benar, tetapi bagaimana dengan yang ini pertanggungjawabannya, kok alamatnya bisa berbeda? Jadi gini, teman-teman, aku sudah ketemu dengan beberapa orang, pengalaman aku pribadi ya di Lampung. Dulu aku pernah membangun usaha di Bandar Lampung, kayak ada perusahaan rumah makan kecil gitu ya. Sebelahku itu ada fotokopi kecil. Nah, memang aku akui waktu itu warung makanku itu, rumah makan kecilku itu tidak begitu sukses lah, sepi lah boleh dibilang, makanya aku tutup kan. Kemudian aku nanya sama sebelah, itu aku inget banget, itu di jalan apa ya namanya, ZA Pagar Alam Bandar Lampung. Sebelahku itu ada fotokopi. Kita tahu kan biaya sewanya kan, aku tahu biaya sewanya tuh mahal banget. Aku sewa per 6 bulan atau setahun ya, penyewanya setahun tuh itu mahal banget untuk ukuran Bandar Lampung. Dan aku tahu sebelahnya juga kan sama, kita sejajar, kita tuh rukonya tuh sejajar. Jadi aku tahu kan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Aku tanyalah sama orang sebelah itu, Pak,
kok Bapak udah berapa lama Pak nyewa nyewa di sini gitu? Oh saya udah 10 tahun Mas Anjas. Wah hebat banget Pak 10 tahun bisa bertahan ya karena kan biaya sewanya mahal. Terus Bapak itu ceritalah ke aku, gini Mas Anjas, kalau dia usahanya adalah usaha fotokopi, fotokopi biasa gitu, fotokopi, jualan kayak buku dan sebagainya, hal yang tipikal di dekat kampus-kampus gitu kan ya. Dia bilang gini, Mas Anjas, jujur ya, kalau saya hanya mengandalkan dari orang yang datang beli buku atau fotokopi, jelas lah nggak bakal nutup karena kan tahu sendiri kan biaya sewanya mahal kan di area sini. Iya. Terus dari mana Pak? Ya, saya itu ada percetakan Mas Anjas. Percetakan gimana Pak? Jadi percetakan saya itu kerjasama lah sama dugaannya dinas-dinas di Provinsi Lampung. Pada saat di Provinsi Lampung itu mau mengadakan misalnya buku tender dinas pendidikan misalnya ya. Oh, kita harus mengadakan pengadaan kayak buku ini, LKS atau sebagainya. Biar nanti dari dinas yang memproduksi secara langsung, nanti kita sebarkan di seluruh sekolah di Lampung. Kan ada kebijakan seperti itu. Nah, dari Bapak inilah salah satunya yang membantu untuk mengerjakannya. Mungkin dia juga menjadi subkontraktor atau ada pemenang tender buku, Bapak ini yang menjadi pihak kedua mengerjakannya. Terus aku bilang gini loh, kalau gitu Pak, secara hitung-hitungannya kan aku secara bisnis doang, nggak ngerti ada politik dan sebagainya. Aku bilang Pak, kalau seandainya Bapak kan sebenarnya nggak butuh, tempat ini juga kosong kan, jarang banyak yang beli. Kenapa nggak Bapak menggunakan rumah Bapak aja untuk jadi kantornya? Kan lebih hemat tuh Pak, puluhan juta aku bilang per tahun kan. Terus bapaknya bilang gini, nggak bisa Mas Anja, soalnya di sini ada aturannya. Jadi nanti dari ya mungkin KPK atau tim yang auditnya, mereka akan melihat perusahaan saya itu beneran berada dan antara alamat rumah sama alamat kantor itu harus berbeda dan itu harus dibuktikan juga. Banyaklah modus-modusnya yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengelabuhi agar di atas kertas tulisan data itu bisa terlihat meyakinkan. Itu adalah contohnya teman-teman. Menurut aku dugaannya adalah terjadi banyak korupsi di sana. Ya mungkin Bapak ini mendapatkan sub dari perusahaan lain lagi yang harusnya budgetnya mungkin 10M gitu, tapi harus dipotong karena ada komisi untuk oknum-oknum tertentu 20% sampai 40%, sama seperti itu. Terus kalau kasusnya dari jalanan di Lampung ini yang temuan dari tim Lampung TV, kenapa nih kok ada alamat rumahnya di situ? Katanya itu bukan rumah dia, nggak ada kantor apapun. Tetapi pemenang tendernya di situ. Dugaannya apa Anjas? Nah, aku dengar juga ada salah satu warga yang diwawancara di sini juga mengatakan bahwa memang benar dulu katanya sempat ada adiknya atau siapanya gitu yang katanya pernah kerja di kayak perusahaan rekonstruksi seperti itu, tinggal di daerah itu juga. Tetapi kan aku bilang nggak masuk akal, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, menurut aku karena sudah korupsi itu di Lampung sudah level bawah sampai level atas. Makanya aku selalu bilang aku mendukung presiden nanti yang akan benar-benar menegakkan keadilan untuk para koruptor, benar-benar dimiskinkan, benar-benar dicek semua hartanya, nggak cuma ngelihat data kuantitatif aja, tapi kualitatifnya harus dicek. Kuantitatif itu ya hanya masalah angka-angka, tetapi kualitatif itu adalah kualitatif itu data yang kayak kita omongan atau data yang harus analisa, melihat lebih dalam modus-modusnya. Ini kan hal-hal seperti ini kalau hanya di atas kertas, hanya foto, itu kelihatan sempurna-sempurna aja. Padahal kalau kita gali lebih dalam, ini ada yang nggak benar. Ini kenapa? Padahal juga ini kan belum nyampe setahun ya proyeknya dilakukan di tahun 2022. Tapi sekarang area Jalan Ruas Metro sampai Kota Gajah, kalian cek aja nih liputannya. Rusak lagi, apa yang terjadi? Beberapa teman-temanku yang bekerja di bidang ini juga mengatakan gini, sengaja kok Anjas, kami itu oknum-oknum tersebut melakukan pengurangan kualitas. Tujuannya adalah agar terus ada tender tiap tahunnya dari APBD gitu ya. Anggaran pendapatan belanja negara pada saat diberikan ke Lampung, itu tetap nanti akan diajukan untuk pembangunan jalan tiap tahunnya ada. Itu adalah disengaja karena kalau jalanannya dibangun dengan kualitas baik, drainasenya baik, nanti nggak rusak-rusak dong. Kalau nggak rusak-rusak, kami juga nggak dapat proyek dong. Artinya yang pemenang tender juga pengen dapat kerjaan, dari oknum-oknum tersebut juga pengen mendapatkan komisi. Jadi itu dari level atas sampai bawah itu mereka bekerja sama melakukan dugaan korupsi seperti ini. Kalau dibilang gini, mana Anjas buktinya? Coba dong, jangan cuma sekedar ngomong doang. Betul, bukti dalam dunia hukum itu ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat.
butuh dua alat bukti untuk menentukan seorang menjadi tersangka atau satu hal itu adalah fakta dalam dunia hukum. Tetapi, alat bukti itu selalu didasari oleh logika. Logikanya dua hal tadi aja yang aku bahas. Alamatnya, kalau memang itu adalah sebuah perusahaan untuk dengan angka miliaran tadi, perbaikan jalan, kok perusahaannya fiktif? Apa alasannya? Kita pengen dengar, kita pengen coba dengar kenapa perusahaan tersebut memberikan alamat fiktif. Kenapa seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, lihat langsung dari lokasi jalanan yang diperbaiki tadi. Jalan ruas metro sampai Kota Gajah di Lampung Tengah. Itu kenapa baru belum nyampe setahun sudah rusak. Jalannya sudah banyak tercuil-cuil dan sebagainya. Itu logika. Jadi buat teman-teman yang selalu, sebagian sih nggak banyak lah ya, mungkin mereka oknum-oknum yang merasa diuntungkan dengan banyaknya perbaikan di jalan, tapi mayoritas di Lampung banyak dirugikan. Dan aku lebih mendukung adalah untuk pelayanan publik, karena aku tidak ada sangkut pautnya. Walaupun aku bekerja di pemerintah, kalau aku harus menyuri uang rakyat, merugikan uang rakyat, lebih baik aku mengundurkan diri. Makanya aku tidak bisa bekerja untuk orang-orang yang terlalu seperti itu. Menurut aku sama sekali tidak ya, karena orang-orang yang korupsi itu ternyata kan bukan orang yang miskin. Rata-rata orang-orang yang korupsi itu adalah sudah menengah ke atas, tapi mereka masih butuh duit lagi. Logikanya kembali ya, kok jalan itu rusak lagi gitu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan ini Pak Arinal Junaidi juga di masa jabatannya terakhir bisa memberikan legasi. Aku sih nggak yakin ya Arinal Junaidi kalau mencalonkan lagi sebagai Gubernur Lampung di periode 2024 nanti, itu kayaknya bakal kepilih atau enggak. Kayaknya popularitasnya memang meningkat ya, harus diakui. Tetapi tingkat elektabilitasnya menurun. Kan popularity and electability itu dua hal yang berbeda tapi berkaitan ya. Populer, artinya kan orang harus ngelihat tahu dulu, oh ada Arinal Junaidi. Kalau nggak populer ya orang nggak akan milih. Elektabilitas, belum tentu orang yang populer itu pasti bakal dipilih. Tapi orang elektabilitasnya tinggi, biasanya juga sudah populer teman-teman. Jadi kalau aku lihat trennya sekarang, gara-gara banyak sering viral Pak Arinal Junaidi, kayaknya agak sulit elektabilitasnya akan bagus di pemilu 2024 nanti. Kalau nanti beliau mencalonkan sebagai gubernur, kayaknya agak sulit ya, kita secara logika aja. Tapi paling nggak, coba tinggalkan legasi gitu ya untuk Pak Gubernur Lampung. Legasinya nih, saya yang menjabat waktu 5 tahun, di tahun itu, periode itu, saya berhasil membongkar kasus, misalnya adalah korupsi jalan-jalan di Lampung yang ada dugaan A, B, C, dan D. Coba dong berani dibuat seperti itu, karena kita juga tahu ya, sekarang kan Wakil Gubernur Lampung itu sudah diperiksa oleh KPK, walaupun hanya diam 1000 bahasa. Terus juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga diperiksa sudah, dan rencananya Gubernur Lampung pun akan diperiksa juga oleh KPK terkait dengan LHKPN ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kita akan coba lihat nanti. Kita awali dari logika dulu. Mudah-mudahan teman-teman wartawan di Lampung terus berpikir kritis, mencari jalan-jalan yang terus rusak, yang kira-kira nggak masuk akal, karena bagi aku itu luar biasa perkembangannya untuk kemajuan percepatan ekonomi di Lampung. Karena aku adalah orang Lampung, walaupun aku tinggal di luar, tetapi aku masih berharap bahwa one day Lampung akan paling tidak adalah ada percepatan ekonomi sejajarlah dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Padahal kan Lampung sama Pulau Jawa itu nggak terlalu jauh berbeda ya, nggak terlalu jauh lah jaraknya, tetapi kan kualitas pembangunan, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, semuanya, I'm so sorry to say, itu jauh tertinggal. Karena Lampung nggak cuma Bandar Lampung doang, masih ada 14 kabupaten kota lainnya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat, enggak kok Lampung itu maju, ya mungkin kalian lihatnya cuma di Bandar Lampung. Bagaimana dengan Lampung Selatan, Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat, Krui, Pesisir Barat ya sekarang namanya, itu juga jauh tertinggal teman-teman ya. Thank you very much for watching, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like kalian, komen juga, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.